kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mata acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Syarif. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Syarif yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita bacakan dapat menjadi syafaat dan penerang untuk kita di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang selanjutnya yakni tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Budi Abu Yasmin. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala aidan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati ayastahlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji yang sejati dan puja yang sempurna di hadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan peluang, masih diberikan kesempatan, ya, masih diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersimpuh di tempat ini dalam rangka kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selebihnya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada yang Allah anugerahkan kepada kita pada hari ini, pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini insyaallah mudah-mudahan menjadi satu pembuktian dari persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kedua hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini saya diberikan kesempatan ya untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian untuk sesuatu yang barangkali mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan, ya, menjadi bagian dari kita untuk menambah kapasitas kita, karena sesungguhnya yang menjadi orientasi kita untuk kita mendapatkan ilmu dan yang lain adalah kaitan dengan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari semua aktivitas taklim dan yang lainnya tidaklah untuk kita menambah perbendaharaan, kemudian kita menambah literasi dan yang lainnya, yang itu hanya kemudian menjadi sesuatu yang kita tumpuk dan kita kumpulkan, tapi semua itu ada dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kehadiran kita di sini ya pada kesempatan ini dan juga kesempatan-kesempatan sebelumnya dan juga nanti kesempatan-kesempatan yang akan datang menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, saya mencoba untuk mengangkat sebuah tema ya yang barangkali dalam kesempatan dan keseharian kita itu senantiasa kita obrolkan, ya. Tanpa disadari itu senantiasa menjadi bahan perbincangan kita, ya. Menjadi bahan diskusi kita, menjadi bahan pemikiran kita, ya. Sesuatu yang setiap hari kemudian kita baca, kita sampaikan, tapi sesungguhnya di balik itu kita berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Sesuatu yang sudah jauh-jauh hari Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Malah tidak hanya berbicara 14 atau 15 abad yang lalu, ya, tapi sesuatu yang itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Atau kalau kemudian kita perhatikan ya di grup-grup WA yang ada, selain juga informasi-informasi tentang pesan, kesan, kejadian yang lain-lainnya, itu hampir setiap saat terselip sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, sesuatu yang berhubungan dengan cara pemimpin-pemimpin kita melakukan aktivitasnya, dan kita kemudian mengomentari dan yang lainnya. Tapi pada akhirnya ujungnya juga kita sudah bisa simpulkan ya, tidak ada yang bisa kita lakukan ya. Tapi mungkin itu sebatas dari apa yang ada di dalam grup-grup WA. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, yang ingin kemudian coba diangkat dari sini adalah bagaimana kita memberikan porsi khusus ya kaitan dengan tema ini gitu ya, kaitan dengan kekuasaan dan dakwah. Nah, sekalian dua kata atau dua kalimat ini sesuatu yang sudah familiar lah dengan kita ya. Sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Ketika kita mengenal kekuasaan, kita sudah bisa menggambarkannya seperti apa. Pun juga demikian dengan kata dakwah itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita mau berbicara A sampai Z, memang ini cukup pastinya cukup panjang lah begitu ya. Kita hanya mengambil bagian-bagian terpenting dari yang ingin kita sajikan kaitan dengan bagaimana paradigma kita tentang kekuasaan gitu ya. Bagaimana cara berpikir kita tentang memaknai sebuah kekuasaan ya. Karena Bapak Ibu sekalian, itu tadi ya, itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya kita makan, minum, dan kehidupan kita yang lain, maka kekuasaan pun ada di dalamnya gitu ya. Kalau kita berbicara tentang apa fungsi pisau misalnya ya, apakah pisau itu negatif atau positif, maka dia tergantung dari siapa yang menggunakannya ya. Nah, itu juga sama dengan kekuasaan. Nah, hanya saja sekalian kalau kita berbicara tentang kedisinian dan kekinian ya, nah barangkali ini juga perlu mendapatkan sedikit perhatian ya, disebabkan kita juga ada dalam satu tatanan aturan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita ya. Terlepas itu adalah bagian dari kontribusi kita dalam menaikkan mereka menjadi pemimpin ataupun tidak. Nah, tapi yang paling pasti Bapak sekalian yang ingin disampaikan adalah kaitan dengan bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan pemahaman utuh kepada kita kaitan dengan kekuasaan dan dakwah itu sendiri ya. Insya Allah kita sudah sepakat ya Bapak sekalian bahwa kekuasaan itu bukan akhir dari segalanya begitu ya. Karena semuanya itu nanti bermuara atau berujung kepada bagaimana Allah ridho dengan semua yang kita lakukan ya. Nah, termasuk dalam konteks apa ya Pak ya? Konteks marhalal begitu ya. Ada yang kemudian menyatakan bahwa khilafah itu adalah akhir dari semua urusan kekuasaan ya. Padahal sesungguhnya di atas kekhalifahan itu ada satu lagi kaitan dengan ustadiyatul alam. Jadi kita tidak hanya berbicara masalah kuasa menguasai, tapi bagaimana kemudian Islam menjadi rahmatan lil alamin, dan itu di atas segala sesuatunya. Ini yang perlu kemudian sedikit ada semacam waktu ya, ruang barangkali di pemikiran kita, bahwa kita harus terbuka dengan proses yang ada, bahwa kita harus terbuka dengan dinamika yang ada, sehingga kita menyikapi segala sesuatunya menjadi lebih baik dan benar lah begitu. Nah, sekalian ya dalam banyak hal barangkali bagi sebagian orang, bagi sebagian masyarakat mungkin ketika mendengar kata kekuasaan itu konotasinya mungkin lebih kepada negatif ya. Lebih kepada sesuatu yang mendatangkan kemudaratan, mendatangkan kesulitan ya, mendatangkan sesuatu yang kemudian dirasakan menghimpit kehidupan kita lah gitu ya. Secara tidak langsung misalnya kayak kemarin kenaikan BBM. Nah, itu mungkin kita melihatnya dari satu aspek, itu biasa kenaikan. Tapi kalau kemudian ditarik lebih jauh, itu bagian dari proses kekuasaan gitu ya.
proses bagaimana di luar kita ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa menggunakan hal itu untuk membantu atau mensupport keinginan dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi sekalian, kita ingin kemudian menempatkan sesuatu itu ya pada tempatnya, ya. Termasuk bagaimana kita melihat dan menyikapi kekuasaan itu sendiri, begitu ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah bahwa kita itu memiliki panduan, memiliki memiliki sesuatu ya, arahan, panduan, manual book lah begitu ya, kaitan dengan menyikapi semua urusan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Nah, itu yang kemudian ingin disampaikan di sini kaitan dengan kenapa kita ya sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang selama ini beraktivitas Islam dengan baik, dituntut untuk memperhatikan kekuasaan begitu. Dan juga dituntut untuk bisa ada di dalamnya kalau mampu, gitu ya. Karena seperti tadi halnya pisau, dia akan menjadi baik kalau ada di tangan orang-orang yang baik. Tapi dia akan menjadi jahat, tidak baik atau yang lainnya ketika ada di tangan orang-orang yang tidak baik. Masalahnya kemudian apakah kita akan diam dengan semua yang ada yang pada akhirnya merugikan kita, atau kita berusaha untuk kemudian mendapatkannya dibimbing oleh Quran dan hadis dan contoh Nabi untuk kemudian memberikan kemaslahatan. Itu sebetulnya titik poinnya ada di situ. Nah, oleh sebab itu di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa kisah dalam Al-Quran yang Allah memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh abai dengan yang namanya kekuasaan. Nah, tapi tadi ya, sekalian disepakati bahwa kekuasaan bukan segala sesuatunya atau menjadi tujuan utama. Kekuasaan adalah sebuah wasilah. Karena dalam banyak hal bagi mereka yang pernah ada di ranah itu, ada di wilayah itu, dia mendapati banyak kebaikan di situ. Dia mendapati banyak fasilitas, dia mendapati banyak kemudahan, kelancaran dan yang lainnya. Ya. Jadi kalau yang pernah ada di situ, dia mendapat bahwa kekuasaan itu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu kenapa kemudian orang-orang juga berusaha untuk mendapatkannya? Ya karena di situ ada banyak kebaikan, ada banyak kemudahan, gitu. Tapi ternyata setelah itu tidak ada, setelah itu lepas dari tangannya, maka dia kembali kepada kondisi semula di mana dia tidak memiliki apa-apa lagi, ya. Dan itu dirasakan secara tidak langsung oleh Bapak Ibu sekalian dalam wilayah baik itu di atas, di bawah, di tengah atau di bawah ya, dalam kapasitas kita misalnya di RT, di RW dan yang lainnya. Ketika ada kita di situ, kita banyak mendapatkan kemudahan. Tapi ketika itu sudah lepas dari kita, kita pun tidak mendapatkan itu semua. Artinya bahwa kekuasaan itu tadi hanya sebuah alat saja. Yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita taat kepada Allah dalam semua kondisi dan keadaan. Nah, ada 3 contoh di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita. Pertama adalah kisah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi. Di situ Allah menyebutkan satu pribadi yang luar biasa, yang dia mampu mengkombinasikan antara dia sebagai seorang penguasa, tapi juga dia sebagai seorang da'i, sebagai seorang penyuruh kebaikan yang dengan kolaborasi yang dilakukannya mampu memberikan banyak kemudahan, mampu banyak memberikan kemaslahatan, dan mampu kemudian memberikan kesejahteraan. Tapi jauh penting dari itu adalah mampu kemudian melahirkan manusia-manusia yang taat kepada Allah dan Rasul. Itulah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran seseorang bernama Zulkarnain. Nah, Zulkarnain ini dalam banyak hal Bapak sekalian adalah raja ya, raja yang kemudian dikenal dengan kesolehannya, yang kemudian dia mampu melakukan jaulah lah gitu ya, mampu kemudian mendatangi banyak wilayah, yang kemudian dia menyampaikan banyak kebaikan. Zulkarnain ini adalah diabadikan dalam Al-Quran itu adalah seperti yang dia baru saja datang dari wilayah A, tapi itu sudah sampai lagi di wilayah B gitu ya. Kemudian nyampe lagi di wilayah yang lain. Artinya daya jelajah Zulkarnain ini
kemudian diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuannya menjangkau tempat yang jauh, kemampuannya menjangkau wilayah yang sangat terpencil, kemudian di situ beliau bisa menebarkan kebaikan, itu yang kemudian diapresiasi. Jadi tidak mungkin Allah kemudian memunculkan nama Zulkarnain di dalam Al-Qur'an kecuali di situ ada sisi-sisi kebaikan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu sekalian, ininya hanya sebagai sebagai sharing, sebagai hal yang kemudian nanti kita bisa memunculkan sebuah pemahaman tatkala nanti suatu saat ya barangkali Bapak Ibu ada di kedudukan itu, ada di wilayah itu, Allah sudah memberikan satu karakter, Allah sudah memberikan satu panduan tauladan kepada kita bagaimana menjadi seorang Zulkarnain, ya. Nah, itu sempat dalam satu kesempatan di satu wilayah, sekalian, di mana wilayah itu senantiasa tidak pernah aman, tidak pernah nyaman. Nyawa di sana itu seperti sesuatu yang mereka seperti memegang bara api, mempertahankannya sulit, tapi kemudian itu bisa diambil juga secara mudah. Itu disebabkan karena sering datangnya pasukan yang Allah nanti abadikan dan menjadi akhir dari kehidupan dunia kita, kehidupan di akhir zaman, yaitu pasukan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Itu pasukan itu senantiasa mengganggu wilayah itu, kemudian mengambil segala sesuatu yang dia inginkan tanpa melihat bahwa di situ ada kebutuhan dan yang lainnya. Nah, datanglah Zulkarnain ke tempat itu, berbicaralah mereka dengan pemimpinnya, bagaimana kondisi yang ada, kemudian mintalah tolong mereka kepada Zulkarnain, dan Zulkarnain membantu mereka dengan membuat pagar yang cukup besar, tinggi, kokoh, dari bahan yang kuat, yang pasukan Ya'juj Ma'juj datang dengan kekuatan apapun, dari seluruh penjuru apapun, tidak mampu kemudian masuk ke dalam benteng itu. Sehingga kehidupan masyarakat di sana menjadi aman, menjadi nyaman. Dan kita bisa bayangkan bagaimana teknologi pagar yang dilakukan oleh Zulkarnain, yang kemudian kekuatan yang besar saat itu tidak mampu mempengaruhi atau tidak mampu mengganggu masyarakat yang ada di dalamnya. Dan setelah itu tidak ada yang kemudian yang diminta oleh Zulkarnain sebagai bentuk dari pamrih, sebagai bentuk dari ucapan terima kasih. Tidak ada ketentuan pajak, tidak ada ketentuan bahwa kamu harus menyetor sekian dan segala macamnya. Yang disampaikan kepada Zulkarnain adalah pemahaman bahwa ini semua bagian dari kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sebuah wasilah saja, kata Zulkarnain, bahwa segala sesuatunya Allah yang mendukung, bahwa segala sesuatunya Allah yang memberikan, bahwa segala sesuatunya Allah yang memberikan kekuatan dan kekuasaan. Termasuk apa yang dilakukan Zulkarnain dengan kemampuan daya jelajah yang sangat luas, itu semua dipahami sebagai bagian dari kekuatan dan kekuasaan Allah. Seluruh perangkat yang Allah sediakan untuk membantu Zulkarnain itu diberikan sebagai sebuah fasilitas. Dan itu memang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan jalan, bagaimana Allah memberikan wasilah, bagaimana Allah memberikan fasilitas kepada Zulkarnain sehingga tujuannya itu tercapai. Itu ada di dalam Al-Quran, ya. Nah, jadi sekalian, jika atau segala sesuatunya kemudian disandarkan kepada Allah, segala sesuatunya kemudian diserahkan kepada Allah, dan apa yang dilakukan sebagai sebuah aktivitas juga dalam rangka penyembahan kepada Allah, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan itu semua, ya. Nah, sehingga dari Zulkarnain ini sekalian kita mendapati satu pelajaran penting bagaimana sosok manusia ideal lah begitu ya. Tatkala dia berkuasa, mampu kemudian memanfaatkan kekuasaan itu untuk sesuatu yang baik, dengan cara yang baik, dengan pola pikir yang baik, ya, dan kemudian memberikan kesejahteraan, kenyamanan dan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di satu sisi dia adalah seorang yang alim, seorang yang soleh, seorang yang mampu menerjemahkan perintah Allah, seseorang yang kemudian mampu menerjemahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kolaborasi itu menjadi sesuatu yang luar biasa lah begitu, ya. Dan itulah yang kemudian kita inginkan, kita dambakan, ya. Dan semua itu juga adalah bentuk dari proses, ya.
Hanya saja mungkin bedanya mungkin nanti ya di kesempatan yang akan datang, bedanya adalah bahwa dulu tidak ada pemilu ya. Dulu tidak ada misalnya kita memilih ya. Tapi dulu itu memang diciptakan karakter-karakter seperti itu oleh Allah sebagai pembelajaran untuk kita saat ini ya. Bahwa ada zaman dulu ya, satu pemimpin yang dicintai oleh warganya, dimuliakan oleh masyarakatnya karena dia memberikan banyak kebaikan dan bersih dari kolusi, korupsi, nepotisme dan yang lainnya, dan dia tidak kemudian mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, koleganya dan yang lainnya, tapi semuanya ansih dalam rangka memberikan kebaikan, tapi juga dalam rangka bagaimana caranya masyarakatnya saat itu taat kepada Allah. Zulkarnain memberikan satu pelajaran kepada mereka, bagaimana semua ini adalah bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu disadarkan oleh Zulkarnain, sehingga kita tidak boleh lalai, abai terhadap segala sesuatunya. Karena sekalian dalam banyak hal, kita kalau bicara tentang masyarakat, kita bicara tentang banyak orang, itu juga berpengaruh terhadap apa yang kemudian Allah akan berikan ya. Makanya kenyamanan, kesejahteraan, kedamaian yang ada dalam satu wilayah itu sangat tergantung dari bagaimana masyarakatnya melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Kenapa kemudian ketika ada yang berzina di satu wilayah itu wajib hukumnya diusir, karena dia akan mengotori wilayah itu. Dan Allah tidak akan melihat bahwa di situ ada orang beriman atau orang yang benar. Tatkala kemudian dibiarkan, maka semuanya akan mendapatkan akibatnya. Nah, jadi dalam hal ini, dalam banyak hal ini, sekalian, Zulkarnain mencoba untuk membangun masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang penuh dengan kenyamanan, tapi juga Zulkarnain mampu menciptakan masyarakat yang taat kepada Allah, taat kepada ya Rasulnya, dan juga taat terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, itu yang kemudian dimunculkan. Kemudian yang kedua adalah kisah Nabi yang juga sangat terkenal, itu Nabi Yusuf alaihi salam ya. Nah, kalau Bapak mah insya Allah tos hatam ya cerita Nabi Yusuf. Walaupun yang kita kenal dari Nabi Yusuf adalah apanya? Ketampanannya. Ya. Kalau bicara misalnya ke anak-anak kita cerita Nabi Yusuf, yang muncul adalah ketampanannya gitu ya. Oh, padahal dibalik itu semua, walaupun ketampanannya adalah mujizat dari Allah gitu ya. Jadi dari sekian banyak nabi memang Allah memberikan sosok-sosok yang itu menjadi panutan, termasuk Nabi Yusuf. Nah, di Nabi Yusuf ini sekalian, mungkin karena juga faktor ya historis ya, bagaimana Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang dari awal sudah teraniaya gitu ya. Dari sejak kecil sudah dikondisikan jadi bahan bullying kakak-kakaknya ya. Malah bulinya sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu dijerumuskan ke dalam sumur. Ayo nama masih kene relatif ringan ya, anak-anak kita paling disebut petot, disebut naon lah gitu ya. Walaupun beda-beda zaman. Kalau zaman saya dulu kan pasti nama bapak kita yang dijadikan bully ya. Si A, si B gitu ya dulu mah. Kalau anak sekarang mungkin beda. Tapi Nabi Yusuf bulinya itu sangat luar biasa ya. Itu dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya dan dilaporkan kepada ayahnya sudah dalam keadaan meninggal, diterkam serigala. Coba bayangkan banyak kondisi kita seperti itu. Tapi tatkala beliau menjadi seseorang, mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan, beliau tidak kemudian menjadi orang yang pembalas dendam lah begitu ya. Justru beliau menjadi orang yang merangkul saudara-saudaranya, juga termasuk yang memberikan banyak kebaikan. Nah, apa yang kemudian luar biasa dari kisah Nabi Yusuf adalah kaitan dengan Nabi Yusuf ini adalah orang yang Allah anugerahi kemampuan dalam hal mentakwil mimpi lah begitu ya. Ada banyak mimpi-mimpi yang datang kepada Nabi Yusuf yang itu menjadi kenyataan. Dan itu pernah disampaikan kepada bapaknya, dan bapaknya kemudian meminta Yusuf untuk merahasiakan itu semua. Karena bapaknya yakin bahwa Nabi Yusuf adalah
yang manusia atau orang saya itu yang kemudian ditakdirkan akan menjadi nabi dan rasul untuk memberikan kemaslahatan. Nah, episode menarik dari Nabi Yusuf kaitan dengan kekuasaan itu adalah bagaimana Nabi Yusuf ya setelah proses yang lainnya sekalian ya, termasuk proses masuk penjara ya. Kemudian bagaimana Nabi mendapati intimidasi, fitnah yang luar biasa, tapi keyakinannya bahwa dia melakukan kebenaran, Allah memberikan kemudahan itu. Sampai kemudian rajanya saat itu memanggil Nabi Yusuf ya. Kemudian dialog, ngajak ngobrol ya. Sampai kemudian raja ini memberikan amanat, memberikan jabatan lah kepada Nabi Yusuf untuk menjadi salah satu orang yang memiliki peran penting di dalam pemerintahannya. Tapi Nabi Yusuf saat itu memiliki sekalian memiliki pilihan lah gitu. Jadi nanti ibrohnya itu sekalian bagaimana kita ini bisa optimal, bisa maksimal dengan kemampuan yang kita miliki, yang itu kita sadari gitu. Jadi ketika ada misalnya di sini pengurus DKM, pengurus RW, pengurus RT atau yang lainnya datang ke kita, meminta bantuan kepada kita, menempatkan kita pada satu posisi, nah kita harus melihat di mana kita bisa maksimal, di mana kita bisa optimal. Kalau kemudian kita tidak bisa optimal di ring 1 dan kemudian kita bisa optimal di ring 2, ambillah ring 2 itu. Jangan kemudian memaksakan diri kita untuk ada di ring 1, sementara kapasitas dan kapabilitas kita ada di ring 2. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh Nabi Yusuf. Kemampuan Nabi Yusuf selain kemampuan yang Allah berikan untuk menakwil mimpi dan kemudian memprediksi apa yang akan terjadi, tapi yang paling dimiliki oleh beliau adalah kemampuan dalam kebendaharaan, kemampuan dalam memanage keuangan, kemampuan dalam mengelola cash flow lah begitu ya. Bagaimana sesuatu yang akan terjadi harus diantisipasi seperti apa, kemudian nanti bisa menjadi sebuah solusi. Karena memang setelah itu di zaman itu terjadilah kemarau yang panjang. Kalau tidak salah 7 tahun kemarau yang panjang, kemudian dilanjut dengan 7 tahun kesuburan. Nah, yang menjadi hal yang luar biasa adalah bahwa Nabi Yusuf mampu mengelola situasi kondisi di mana kalau ini tidak dilakukan ketentuan atau apapun, maka masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang kelaparan, terjadi kemiskinan, nunamina lapar, ujung-ujungnya kan ke pemikiran, ke tindakan ya. Jadi apa yang kemudian terjadi saat ini kalau berbicara kelaparan biasanya ke anarkis ya. Nah itu tidak ada akan anarkis kalau tidak ada logistik gitu ya. Nah itu Bapak sekalian sedikit saja ya dari kisah Nabi Yusuf ya, bahwa di situ yang menjadi titik poin Allah memberikan menyampaikan kisah ini kepada kita kaitan dengan bahwa kita harus paham, harus tahu dengan kapasitas yang kita miliki, yang Allah berikan, dan bagaimana kita bisa optimal di dalamnya. Nah, mudah-mudahan ya dalam banyak hal sekalian kita bisa menjadikan mereka sebagai panutan kita, terutama kaitan dengan kesempatan dan peluang menjadi pemimpin-pemimpin saat ini, baik dalam skala lokal maupun skala nasional, dan wallahu alam mungkin ya juga skala internasional. Wallahu alam bisawab, barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Budi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan ibrah dari apa-apa yang telah beliau sampaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Marilah kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan doa bacaan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.